Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak, yakni pelajaran fikih bab keempat tentang peradilan Islam. Di peradilan Islam itu apa sih? Kita akan bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, yakni tentang pengertian peradilan. Jadi peradilan itu seperti apa ya adik-adik ya? Marilah kita baca bersama-sama. Di peradilan itu, peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qadha, yang berarti apa? Yang berarti memutuskan, memberi keputusan dan menyelesaikan. Ini dalam bahasa Arabnya. Di bahasa Arabnya qadha, dalam bahasa Indonesianya itu memutuskan, memberi keputusan serta menyelesaikan. Jadi menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan, menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kalau peradilan Islam ini, maka yang dijadikan dasar hukum adalah apa? Adalah dasar hukum Islam. Sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Dan orang yang harus bertugas mengadili suatu perkara disebut qadhi atau hakim. Ini pengertian tentang peradilan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan adik-adik? Nggak ada ya? Jadi kita lanjut. Tadi pengertian, sekarang yang nomor kedua apa? Sekarang yang nomor dua tentang landasan hukum pada peradilan dalam Al-Quran. Di dalilnya apa ini? Dalil hukum peradilan dalam Al-Quran. Ayo. Di dalilnya adalah dalil hukum peradilan Islam terdapat pada Quran, terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilun i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya apa? Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Jadi semuanya ini karena Allah. Di ibadah kita, apapun itu harus karena Allah, terutama dalam keadilan ini. Ketika menjadi, maksudnya apa? Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini arti dari surat Al-Maidah ayat 8. Ada juga di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, saudara, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini landasan peradilan dalam Al-Quran atau dalil-dalil tentang peradilan Islam. Ini terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Al-Maidah ayat 8, dan yang kedua yakni di Quran surat An-Nahl ayat 90. Pasti banyak lagi dalil-dalil tentang peradilan. Tapi Bapak di sini hanya melampirkan atau hanya menampilkan dua dalil saja. Yang ketiga yakni membahas tentang unsur-unsur peradilan Islam. Jadi peradilan Islam ini mempunyai 5 unsur. Yang pertama adalah apa? Hakim atau qadhi. Yang kedua hukum atau qadha. Yang ketiga adalah al-mahkum bih atau hak. Yang keempat adalah al-mahkum alaih. Yang kelima adalah al-mahkum lah. Yang kelima ini adalah unsur-unsur peradilan Islam. Yang keempat yakni prinsip-prinsip peradilan Islam. Jadi peradilan Islam ini seperti apa? Di peradilan Islam ini, jadi yang keempat adalah prinsip-prinsip peradilan Islam. Yang keempat adalah prinsip-prinsip peradilan Islam. Jadi yang keempat ini prinsip-prinsip peradilan Islam. Di prinsip-prinsipnya ini seperti apa? Jadi yang pertama istiqlal al-qadha atau kemerdekaan kehakiman. Yang kedua al-musawah amal qadha, kesamaan di hadapan hukum. Yang ketiga adalah mazaniyatul qadha atau peradilan yang gratis. Yang keempat adalah at-taqadil alal darajatin aula istinaf, yakni upaya hukum naik banding. Yang keenam adalah al-qadha fil Islam yakumu ala nizam al-qadhi al-farad. Jadi atau di dalam bahasa Indonesianya itu kehakiman Islam yang menerapkan aturan hakim tunggal. Yang selanjutnya adalah alaniyatu majlisil qadha atau dalam bahasa Indonesia sidang peradilan terbuka. Yang selanjutnya adalah husulul ijra'at fil muwajahatil khusum atau dalam bahasa Indonesianya mempertemukan pihak yang berselisih. Yang selanjutnya atau yang terakhir dalam prinsip peradilan Islam ini yakni sulhatul qadhi fil fiqh al-islami. Jadi dalam bahasa Indonesianya kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam. Ini prinsip-prinsip peradilan Islam. Jadi dalam materi ini Bapak menampilkan juga hikmah dalam peradilan Islam itu sendiri. Hikmahnya ini seperti apa adik-adik? Jadi kita bahas, kita simak bersama. Di peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Otomatis, ya kan? Kalau sudah adil, insya Allah masyarakat kita ini bersih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana suatu kaum dinilai bersih bila hak orang lemah tidak bisa dituntut dari mereka yang kuat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan tidak dianiaya. Jadi hak orang ini dihargai, tidak dizolimi atau dianiaya. Yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Ya kan? Jadi hikmah yang selanjutnya juga terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pasti kalau sudah adil, insya Allah wibawanya dalam suatu aparatur pemerintahan ini sangat kuat dan nampak wibawanya. Dan selanjutnya yang terakhir dan yang Bapak paparkan di sini hikmah peradilan Islam yaitu
Dengan masyarakat yang bersih, pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta tegaknya peradilan, maka akan terwujudnya ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Itu adik-adik. Jadi untuk hari ini Bapak dapat menjelaskan itu saja tentang peradilan Islam yang terdapat di dalam bab 4. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke adik-adik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.